welcome to our channel Learning English with Mita, Magelang English Teachers Association. Well guys, how are you doing today? Are you fine? Yes, absolutely. I hope all of you are fine. Masih tetap di rumah kan? Nah, walaupun kalian masih tetap di rumah dan memang harus tetap di rumah, tapi kalian tetap berkomunikasi kan? Tetap bersosialisasi kan? Kalian berkomunikasi dengan anggota keluarga, dengan tetangga, dengan teman, dan sebagainya. Nah, karena berkomunikasi itu adalah tuntutan kita sebagai makhluk sosial. Tapi bagaimana kalian berkomunikasi dengan tetangga atau dengan orang lain selama pandemi ini? Menggunakan bahasa apa? Bahasa Jawa? Bahasa Indonesia? Nah, in this video, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang sapaan atau bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain tapi dalam bahasa Inggris. Nah, pernah nggak tuh berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan orang lain? Nah, sehingga kali ini kami akan memberikan materi yang pertama untuk kelas 7 atau KD 1. Dan KD-nya, mari kita ingatkan lagi kemarin ketika rencana penilaian kami sudah menyampaikan kan KD-KD yang harus dipelajari di semester 1 ini untuk kelas 7. Ada berapa? That's right, ada 4 KD. Dan video pertama ini kita akan menge-share, menyampaikan KD yang pertama. Tapi KD yang pertama itu tetap ada 2, yaitu untuk aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Nah, mari kita tengok lagi KD yang pertama ini untuk kelas 7 semester 1 ini. Well, KD yang pertama adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi interpersonal lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu untuk KD 3.1 atau aspek pengetahuannya. Kemudian kalau aspek keterampilannya kita lihat KD 4.1 adalah menyusun teks interaksi interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf serta menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteksnya. Nah, itu KD 3.1 dan 4.1 untuk semester 1 ini kelas 7. Nah, kalau kalian baca tadi di KD tersebut itu terdapat 4 materi kan guys. Apa saja ayo? Good. Yang pertama adalah menyapa or in English dinamakan greeting. Kemudian yang kedua berpamitan atau dalam bahasa Inggris dinamakan leave taking. Kemudian yang ketiga itu thanking atau mengucapkan terima kasih. Kemudian materi yang terakhir di KD 3.1 dan 4.1 ini adalah meminta maaf atau dalam bahasa Inggris dinamakan apologizing. Nah, itu materi yang terdapat di KD 3.1 dan 4.1. Yuk kita lihat bagaimana ungkapan-ungkapan yang harus kalian ucapkan untuk menyapa, berpamitan, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf tapi dalam bahasa Inggris. Nah, pernah nggak kalian mengucapkan salam atau berpamitan atau meminta maaf atau mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris? Sudah belum? Nah, kalau belum, mari kita pelajari ungkapan-ungkapannya sekarang juga. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sapaan atau greeting atau salam. Nah, siapa yang pernah mengucapkan salam dengan orang lain, dengan teman, dengan saudara, tetapi dalam bahasa Inggris? Ayo siapa? Ayo, gimana kalian mengucapkannya?
Nah, oke, yuk kita ulangi lagi, kita perdalam lagi ungkapan-ungkapan untuk menyapa orang lain dalam bahasa Inggris. Nah, guys, ucapan atau ungkapan salam dalam bahasa Inggris itu biasanya dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu yang terkait dengan times atau waktu. Nah, itu biasanya kita menggunakan berdasarkan waktunya ini, guys. Biasanya itu good morning. Good morning apa? Ayo, siapa yang tahu? Oke, very good. Good morning itu selamat pagi. Kemudian yang kedua itu bisa pakai good day. Good day itu selamat siang. Biasanya diucapkan sekitar jam 12 siang sampai jam setengah 1 atau 12.30. Nah, kemudian ada lagi good afternoon. Itu selamat sore yang biasanya diucapkan setelah jam 12.30 atau setengah 1 sampai jam 6 sore. Nah, kemudian kalau lebihnya dari jam 6 sore mengucapkan apa? Itulah selamat malam atau dalam bahasa Inggris good evening. Nah, jadi apa saja tadi ya? Yo, good morning, good day, good afternoon, and good evening. Nah, terus gimana kalau kalian mau membalas atau merespon atau menanggapi salam yang terkait dengan waktu itu? Gampang, everyone must be able to respond it. Kalian semuanya pasti bisa, karena mudah. Ketika orang lain mengucapkan salam dengan good morning, maka kita juga harus menjawabnya dengan ungkapan yang sama. Kalau orang lain mengucapkan good morning, maka kita juga menjawabnya adalah good morning. Berarti kalau good day, jawabannya apa? Very good, jawabannya pastinya good day. Kemudian kalau good afternoon, sama, jawabannya atau responnya adalah good afternoon. Begitu juga dengan good evening, jawabannya tetap good evening. Nah, yuk coba kita latihan. Coba kalian jawab apa yang saya bilang dengan, jadi kalian harus menanggapinya. Oke, are you ready? Siap? Siap, oke, yuk. Good afternoon, guys. Very good. Good morning, guys. Very good. Wah, kalian sudah pintar mengucapkan salam dalam bahasa Inggris. Itu yang salam yang pertama yang terkait dengan waktu. Yuk kita langsung lihat salam yang kedua yang berhubungan dengan kondisi atau condition. Kondisi itu apa sih? Artinya ketika kita mengucapkan salam kepada orang lain, itu kita menanyakan kabar orang lain tersebut. Kan tidak cukup itu hanya cukup good morning, kemudian sudah. Good afternoon, sudah. Good day, sudah. Kan kayaknya lucu gitu loh, guys. Maka kita harus melanjutkan salam itu dengan menanyakan kondisi atau keadaan atau kesehatan orang tersebut. Nah, bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris? Check it out. Kita lihat ucapannya atau ungkapannya seperti apa. Yang pertama, kalian bisa menggunakan how do you do? Bagaimana? Coba ditirukan. How do you do? Pintar, tapi nanti jawabannya nanti ya, kalau how do you do, nanti jawabannya adalah how do you do juga. Kemudian yang kedua bisa pakai how are you? How are you? Sama. Kemudian bisa juga how's life? Sama. Kemudian bisa juga how's life treating you? Sama. Kemudian juga bisa how's everything? How are you doing? Tadi kan Bunda pertama kali kan mengucapkan how are you doing, guys? Berarti Bunda menanyakan kabar kalian. Nah, kemudian bisa juga how is it going? Kemudian bisa juga how are things? Nah, semua yang tadi saya ucapkan itu artinya apa kabar? Jadi untuk menanyakan kabar atau kondisi seseorang itu bisa dengan ungkapan-ungkapan yang ini, guys. Jadi semuanya ini walaupun ada banyak itu artinya tetap sama, yaitu apa kabar? Nah, jawabannya gimana? Jawabannya kalau ditanyakan kabar tentu saja disesuaikan dengan kondisi kita pada saat ditanya itu kesehatannya seperti apa, kondisi kita seperti apa.
jangan bohong. Misalnya kalau di kelas itu biasanya, "Hi you guys," semuanya jawab "I'm fine," padahal ada yang ngantuk, ada yang sakit, ada yang lapar, semuanya bilang fine. Berarti itu kan bohong. Maka saya tekankan sekali lagi di sini di video ini bahwa kalau ditanyakan kabar silahkan katakan dengan jujur, karena jujur adalah salah satu sikap yang memang kita akan nilai di semester ini supaya kalian juga tertanam jiwa jujur di hati kalian, di jiwa kalian. Nah, oke, yuk kita lihat responnya atau bagaimana cara menanggapinya kalau ditanyakan tentang kabar kita. Nah guys, kalau ditanyakan tentang kabar itu biasanya ada dua kabar kan, kabar baik atau kabar kurang baik. Mari kita lihat kabar yang baik dulu. Oke, nah kalau kalian ditanya kabar kemudian kalian memang kondisinya sedang baik, sedang sehat, maka kalian bisa menjawab misalnya "I'm fine, thanks," atau "I'm doing fine," atau "great," atau "I'm great," atau "not so bad," "I'm very well, thanks," "I'm okay," "very well, thanks." Nah, itu caranya kalian mengucapkan atau menanggapi pertanyaan tentang kondisi apabila kondisi kalian sedang sehat atau baik. But sometimes, kadang-kadang keadaan kalian juga kurang baik. Maka bagaimana cara mengatakannya? Bisa dengan cara misalnya "I'm not so well," "You know me so well," bukan itu ya. Nah, kemudian "not so well" artinya itu saya tidak sehat atau kurang baik kondisinya atau kurang sehat, seperti itu. Kemudian juga "I'm a little bit tired," saya capek sekali. Nah, itu jujur, jangan "How are you guys?" semuanya bilang "fine." Nah, itu kan berarti bohong. Kemudian bisa juga "I got a serious dizzy," pusing, "Bu, saya pusing, Pak, saya pusing." Itu jujur saja. Kemudian bisa juga "I'm not great," saya lagi nggak sehat. Atau bisa "I'm so starving." What is starving? Lapar. Nah, itu kan artinya kalian kalau ditanyakan kondisi silahkan jawab dengan kondisi yang sejujurnya. Gitu guys. Kemudian kalau satu tadi yang "how do you do?" maka jawabannya sama, yaitu "how do you do?" Cuma intonasinya itu yang diturunkan. Kalau tanya kita "how do you do?" maka jawabannya adalah "how do you do?" turun. Tapi ada tapinya nih guys. Untuk "how do you do?" ungkapan "how do you do?" itu biasanya hanya diucapkan ketika kita baru pertama kali atau baru kenal pertama kali sama orang yang kita tanya itu. Jadi kalau sudah terbiasa, sudah kenal, sudah akrab, maka hindari menggunakan kata "how do you do?" gitu, karena itu artinya kita baru pertama kali kenal dengan orang tersebut. Well guys, setelah tadi kalian mempelajari ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk menanyakan kabar seseorang, yuk kita latihan atau berlatih untuk menanggapi atau merespon salam yang diberikan atau diucapkan orang lain kepada kita. Jadi kalau saya mengucapkan salam, maka kalian jawab ya dengan jujur, oke? Dengan jujur, honestly, oke? Are you ready? Siap? Siap, yuk. How you doing guys? Oke, bisa jawab dengan "I'm fine," "I'm starving," "I'm sleepy" kalau yang lagi ngantuk, ya kan? Oke, next. How's everything? Oke, bagus. Nah, itu seperti itu nanti contohnya kalau kalian ingin menyapa atau menanyakan kabar dan menanggapinya dengan bahasa Inggris. Jadi nanti kalian berlatih dengan teman-teman karena sudah mempelajari materi ini, maka mulai sekarang kalau menanyakan kabar atau menyapa teman kalian, gunakan bahasa Inggris supaya kalian lebih lancar lagi.
Nah, mari kita langsung ke materi yang berikutnya, yaitu berpamitan atau leave taking kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, apa sih itu berpamitan? Of course, setiap ada pertemuan itu pasti ada perpisahan. Setiap ada permulaan pasti ada akhir. Nah, begitu juga kalian tidak selamanya bertemu kan? Di sekolah misalnya cuma sampai jam 2 atau jam setengah 2 atau jam 3. Tapi nanti terus berpisah. Nah, itulah yang namanya leave taking atau berpamitan. Jadi kalian setelah bertemu dengan seseorang, kalian harus meninggalkan orang itu untuk ke tempat yang lain atau melakukan aktivitas yang lain. Itulah berpamitan. The problem is, masalahnya adalah bagaimana tuh caranya berpamitan dalam bahasa Inggris dan menanggapinya. Yuk kita lihat ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk berpamitan. Tapi saya yakin salah satu dari ungkapan ini kalian sudah terbiasa. Misalnya yang pertama itu bye atau goodbye. Pasti kalian sudah pernah mengatakannya kan? Walaupun ternyata sekarang baru sadar, di SMP ada materi untuk leave taking atau berpamitan. Goodbye itu salah satu untuk menyatakan atau berpamitan kepada orang lain. Nah, bagaimana kalian menanggapinya kalau teman kalian mengatakan goodbye? Kalian juga menanggapinya dengan bye atau goodbye, sama. Nah, ungkapan yang lain dengan goodbye adalah seperti ini. Bisa take care, so long, see you tomorrow, see you soon, dan sebagainya. Itu bisa kalian ucapkan ketika kalian berpamitan dengan orang lain. Dan menanggapinya sama, kalau see you, maka jawabannya juga okay, see you. See you soon. See you soon. See you tomorrow. Bisa juga dengan alright. Okay. Sama, itu cara menanggapi ucapan atau ungkapan untuk berpamitan. Nah, yuk kita latihan lagi nih supaya kalian lebih lancar lagi dalam mengungkapkan atau mengucapkan ungkapan-ungkapan untuk berpamitan. Misalnya saya berpamitan sama kalian ya, maka kalian harus menanggapinya. Oke, are you ready? Oke, yuk. Goodbye, see you tomorrow. Very good. Kamu bisa menjawab goodbye atau see you tomorrow. So long. Nah, kalian bisa juga bilang so long. Nah, seperti itu guys. Berarti materi leave taking ini sekaligus mengakhiri video kali ini. Ingat, masih ada 2 materi lagi, tapi tidak mungkin kita bahas semuanya sekarang karena terlalu panjang. Supaya nanti kalian bisa mendalami dulu materi yang pertama tadi apa? Berikut greeting dan leave taking. Nanti kalian bisa diteruskan dengan diskusi, membaca materi yang sudah di-share oleh guru-guru kalian, kemudian bisa didiskusikan di grup kelas kalian masing-masing dengan guru, dengan teman, dengan siapapun untuk lebih memahami materi ini. Dan jangan lupa banyak berlatih supaya kalian bisa lancar berbahasa Inggris. Kalau kalian bisa berbahasa Inggris, berarti level kalian untuk berkomunikasi itu meningkat. Tidak hanya tingkat nasional, tapi juga internasional. Keren kan? Nah guys, itu dulu video kali ini. Tapi sebelum saya berpamitan, saya tekankan lagi, saya ingatkan lagi, don't forget to subscribe, like and write down the comment, and of course click the bell. So, kalian akan mendapat notifikasi kalau ada materi baru di channel ini. Well, see you on our next video. Don't forget to read our video. So,